Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi kenalin, nama aku Wulandari. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian gimana cara hidup minimalis. Diawali dengan betapa sadarnya aku, betapa borosnya aku. Karena setiap aku dari mana-mana, misalkan dari mall atau dari kota lain, kalau misalnya aku lihat satu barang yang memang aku rasa itu lucu, menggemaskan, dan aku rasa itu kayak aku mau beli itu tuh, aku mau bawa itu. Dan pada akhirnya barang yang aku suka itu aku bawa pulang dan aku beli di rumah. Setelah sampai dan kita coba-coba ulang lagi, kalian pernah gak sih kayak ngerasa barang yang kita beli itu kayak nggak bagus banget gitu, jadi kok kayak nggak pantas ya dipakainya gitu. Jadi akhirnya barang itu nggak berfungsi gitu, dan cuma kita taruh aja, kayak baju-baju aku taruh aja di lemari, kayak sepatu ya udah aku tetap pakai yang biasa aku pakai, dan kayak kosmetik, lipstick sampai berjajar gitu, tapi tetap yang selalu kita pakai adalah lipstick yang biasa emang kita suka gitu. Jadi kok betapa gak bergunanya gitu segala sesuatu barang yang aku beli karena rasa ingin itu gitu. Jadi aku memulai hidup minimalis ini di tahun 2019. So aku ngerasa betapa terlambatnya aku baru mengetahui gitu, baru menyadari apa itu konsep hidup minimalis gitu. Karena ya seperti yang aku bilang sebelumnya, betapa borosnya aku dengan mengenal hidup minimalis. Aku udah merasakan betapa ternyata dengan memiliki sedikit barang itu ternyata membuat aku jauh lebih bahagia loh gitu. Jadi pertama kali aku mengenal minimalis itu, pertama-tama ini aku dikenalin dari pasangan aku, dikenalkan dan dikasih tahu ya sama pasangan aku tentang konsep hidup minimalis. Dan dia ngasih aku referensi dari buku, dari YouTube gitu. Dan aku lihat, aku pelajari, ternyata wow, konsep hidup minimalis itu ternyata sepertinya menyenangkan ya gitu. Cuman buat di zaman media massa sekarang ini, di zaman yang materialistis, modern, yang seperti sekarang ini, menjadi minimalism, menurut aku itu agak sedikit sulit ya. Dan buat aku ini menjadi challenge sendiri, bisa nggak ya aku menjalani hidup ini secara minimalis. Jadi pertama-tama ketika aku memulai hidup minimalis, jadi aku baca bukunya juga. Ini aku baca dari buku Francine J, Seni Hidup Minimalis. Ini tuh sebenarnya buku luar negeri yang ditranslatekan ke bahasa Indonesia ya. Jadi untuk memulai konsep hidup minimalis ini, pertama-tama yang harus aku lakukan adalah mensortir atau memilih barang, mendeclutter barang-barang aku. Ini ada 3 cara. Yang pertama ada simpan, buang, dan berikan gitu. Pertama-tama aku memulai hidup minimalis ini diawali dengan aku mensortir barang-barang aku seperti baju, sepatu, tas, dan yang lainnya. Jadi aku sortir, dan kebetulan aku juga ini baru menggunakan hijab gitu. Jadi kayak barang-barang aku, yang baju-baju pendek aku, celana-celana, rok pendek aku, itu udah aku hibahkan, aku kasih ke teman-teman aku yang memang masih belum menggunakan hijab. Dan setelah aku beres-beres di kosan aku yang nggak terlalu besar ini, aku beres-beres semua dari mulai baju. Pertama yang aku mulai ini, aku mulai dari lemari gitu. Aku beres-beres dan ternyata betapa gak jelasnya aku, banyak banget barang-barang yang ternyata selama ini gak aku pakai, banyak banget barang-barang yang ternyata
oh ini baru gue pakai sekali loh gitu bajunya, tapi udah aja dilupain gitu di lemari. Dan sampai akhirnya aku menyadari, wow, duit gue tuh sumpah yang gak dipakai beli barang-barang yang gak guna banget gitu. Jadi setelah aku pilih di sini, aku kategorikan di mana barang-barang yang masih bisa aku pakai atau aku simpan, terus barang-barang yang memang masih layak aku berikan, dan memang barang-barang yang sudah harus aku buang. Ketika aku menyortir barang-barang ini, yang paling sulit buat aku sortir adalah pakaian. Kenapa? Karena pakaian menurut aku tuh kayak sayang banget gitu ya. Maksudnya aku buat kasih ke orang juga kayak, ih ini tuh masih bagus sebenarnya, masih bisa gue pakai, tapi masih jarang banget gue pakai gitu. Aku tetap sebenarnya pakai baju yang itu aja, karena aku pakai segala sesuatunya yang memang aku nyaman gitu. Oke, lanjut yang kedua. Di sini aku nyortir sepatu, sama seperti halnya aku nyortir baju. Jadi aku pilih mana yang masih aku pakai, mana yang masih bisa aku kasih, dan mana yang memang aku buang. Jadi aku punya beberapa sepatu yang memang ternyata banyak banget sepatu-sepatunya yang jarang banget aku pakai gitu. Karena aku masih sama seperti baju, aku masih tetap pakainya itu aja sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya ketika lihat, aku ya beli juga walaupun nggak dipakai gitu. Jadi yang ketiga, di sini aku juga memilih tas yang memang aku sering pakai, mana yang memang sepertinya sudah tidak aku pakai. Jadi intinya di tahap yang awal ini, semoga kedepannya aku bisa menjadi lebih baik dan lebih bisa memilah-milih dan meminimalisir segala sesuatu yang aku beli dan aku punya. Dan di sini aku cuman menyadari betapa diri ini yang selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki. Padahal sebenarnya uang yang kita punya ini, uang yang aku punya ini sebenarnya aku bisa tabung dan bisa gunain untuk segala sesuatu yang lebih berguna lagi gitu. Tapi oke, nggak apa-apa, kita lupain aja masa lalu yang ke belakang, yang masa kemarin aku yang boros, aku yang selalu pengen beli sesuatu yang nggak berguna itu, kita lupain aja. Jadi kita mulai dengan hidup yang lebih baik lagi dengan konsep hidup minimalis ini. So, itu aja mungkin hal yang bisa aku sharing di tahap pertama berusaha menjadi minimalis ini. Oke, itu aja mungkin video yang bisa aku sharing buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka sama videonya, kalian bisa like dan share ke teman-teman. Kalau kalian juga mau sharing tentang pengalaman kalian menjadi hidup minimalis, kalian juga bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.